Sebagian orang dari kubur minat muslimin muslimat
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih bisa bermuajah di Masjid Pasir Bajati dengan kondisi sehat walafiat, segar bugar, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan ilmu pagi menikah secara subuh berjamaah yang berlanjut dengan kuliah subuh. Semoga apa yang menjadi jeripaya kita, ibadah kita tasah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat dari salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, saya lanjut masih kami masih kopi, yaitu hal-hal atau perkara yang menjadi maksiat hati. Perlu kita ketahui bahwa maksiatnya hati itu lebih parah dibanding maksiatnya zahir. Jadi tujuh anggota badan kita sebagai sumber daripada sumbernya dosa atau sumbernya maksiat, yaitu kedua mata kita, hidung kita, kedua telinga kita, mulut kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, dan kemaluan kita. Itu adalah sumber daripada sumber maksiat yang ada di luar. Yaitu bagaimanapun parahnya maksiat yang di luar itu tidak separah maksiat yang di dalam hati. Yang mana hati kita itu juga mempunyai 7 tempat sebagai sumber daripada sumber maksiat. Yang merupakan yang ahli dalam ilmu hati, ilmu hati dalam hakikat itu mengatakan menjadi 7 tempat, yaitu yang namanya 7 lataif. Lataif itu adalah merupakan alam yang lembut, makom yang lembut yang berada di dalam hati kita, dan di mana dalam hati kita itu mempunyai 7 lataif. Nah, yang mana di situ juga merupakan sumber-sumber maksiat dari maksiat hati. Yang pertama dikatakan latiful qalbi. Latiful qalbi. Latiful qalbi. Yang kedua latifatus sirri. Yang ketiga latifatul khafi. Yang keempat latifatul akhfa. Yang kelima latifatul nafsun natiqah. Yang keenam latifatul jasad, itu yang ketujuh. Apa ya sekarang? Latifatul ruh ketinggalan ya. Yang kedua itu latifatul ruh. Nomor 2 latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, latifatul jasad. Itu adalah
bersihkan satu persatu dari makom satu ke makom lainnya, makom satu ke makom lainnya. Itu dasar dari orang mempelajari ilmu hakikat atau ilmu tasawuf itu adalah taubat terlebih dahulu. Nah, kalau tidak taubat nanti bisa bahaya pada kejiwaan orang tersebut. Lalu Bapak, kita melanjutkan bab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin itu wa ru'yatuhu innahu khairun min katsirin min khalqillahi ta'ala. Ini kalau masalah takabur ya. Sekali lagi takabur itu wa takaburi ala ibadallahi wa huwa raddul haqqi wastiqqorinasi wa ru'yatuhu innahu khairun min katsirin min khalqillahi ta'ala. Yaitu orang yang menolak kebaikan, yang kedua wastiqqorinasi lan seneng ngeremehno atau menghina orang lain, ngeremehno. Jadi ngeremehno orang lain dari segi apapun, baik dari segi pendapat, dari segi ibadah, dari segi omongan, dari kehidupan, seneng ngeremehno nang wong liya. Itu salah satu ciri-cirinya wong sing sombong. Pertama nolak kebaikan, artinya nolak kebaikan itu kalau dikasih tahu itu gak percaya atau gak level lah kalau kamu mau nasihati saya lah gitu lah. Wah, ada ini Pak, nuturi orang tua. Nah, kata-kata itu sering muncul, kita gak sadar. Wah, ada ini aja, kencur seperti nuturi orang tua. Nah, jadi kebaikan itu tidak harus dari orang tua, walaupun itu anak kalau memang itu katanya baik, jangan sampai kita rendahkan. Itu ada benih-benih kesombongan di situ. Baru ya tuh innahu khairun min katsirin min khalqillahi ta'ala. Menghina merendahkan kemarin menungso saking peninggali wong sing sombong mau. Jadi delok wong itu di bawah dia semua, dari segi apapun di bawah dia semua. Dan orang itu selalu menganggap lebih baik dari orang lain. Dan apa itu adalah benih-benih kesombongan. Itu kemarin yang kita bahas. Sekarang wal hikdu lan unek-unek artine walau unek-unek itu baru iku nyimpen al-adabatu penyatu wa idza amila takala lakoni bimu tadoru iku kawan patrapane unek-unek walam yakrohu dan ora sengit ing unek-unek wal asadu lan utawi dengki hasud bahwa utawi hasad atau hasud atau dengki kalau dia itu sengit nikmati nikmat bil muslimin maring nikmati wong Islam liyane wastis qaulula lan bilang-bilang abad nikmat idalam yakrohu tak kalau ora sengit sekolah itu alhamdulillah dengki bimutan dulu utawi lakoni wong kelawan patrapane dengki. Terus penjelasanipun al-hiddu itu unek-unek di dalam hati. Kadang-kadang kita itu kan melihat sesuatu yang pantas atau gak pantas itu kan hati gak ngomong, mulutnya gak ngomong tapi hati ini ngomong kadang gitu. Hati ini ngomong dulu hal-hal apa batin lah terus batin. Itu di sini dibahasakan unak-unak. Unak-unak itu ya itu hatinya itu berundur itu ngomong. Tapi tidak
Nggih gak harus negatif. Pokoknya apa sing durung ngapi jenenge ngono. Nah, apa oleh ngene iku? Unek-unek tak oleh. Wa utawi unek-unek baru itu nyimpen ada waktu yang penyatu. Ida amila natkalane ngelakoni sapa wong bingung tanggaru lawan patrapane unek-unek. Lalu yang baru lan ora sengit unek-unek. Nah, jadi unek-unek itu ya, kadang-kadang itu sampai apa ya, menyimpan rasa marah. Ya, unek-unek tidak hanya sekilas angen-angen tahu ngomong biasa. Kadang-kadang itu ada kalanya juga dibawa kemarahan, tapi tidak sampai keluar. Getem lah, gergeten. Nah, itu bisa juga. Getem, gergeten, gemes juga ya. Nah, gemes juga. Nah, yang seperti itu tidak dosa, tidak apa-apa. Selagi gak keluar di mulut nih, berarti dalam hati. Nah, itu dibolehkan ya. Di sini diibaratkan arohiyatul adawatu ida amilah. Menyimpan penyatu itu berarti kalau rasa apa ya udah tuh mau gerem gemes itu loh. Jadi seorang lain kalau tak ganyang loh, tapi gak tidak ngomong tidak. Itu tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nah sini akan dibedakan dengan walakasa dolar utawi terki, walau utawi terki kari hai karohiyatu, yaitu sengit nikmati muslimin yang paling mati muslimin diane wastis qaluha lan bilang abad nikmati idalam yakrohu nalikane tatalani ora sengit waliku ing terki au amila utawi nglakoni sapa wong iku bimutadawur lawan patrapane terki. Nah jadi kalau orang itu unek-unek tadi yang jelek, unek-unek yang jelek tapi baik ya. Jadi unek-unek ada kalanya itu baik unek-uneknya, ada kalanya jelek unek-uneknya. Kadang-kadang itu kan ketok hal-hal yang menarik, misalnya jenengan itu liwat laku lah, ketok nunggu jangan sayur melemu baik terong baik kacang kan belum ngerti kan. Nah itu kan sekedar belum tahu itu betul. Nah, tapi kalau di sini yang disebut dengan hasud itu dilaksanakan. Jadi gerem tadi itu dilaksanakan. Lebih parah lagi gak senang delok kancane senang. Makanya ada istilah di mana di situ ada nikmat maka di situ ada fitnah. Jika ada laknat atau ada fitnah. Jadi kalau jenengan itu dalam kondisi keadaan berjaya, ekonomi itu mapan lancar, siap-siap, tidak lama lagi itu ada fitnah atau ada laknat. Itu gandengan. Jenengan diangkat derajatnya jenengan kali Allah ya. Misalnya dapat promosi jabatan baik di perusahaan maupun di BUMN di mana ya, pemerintah atau swasta. Jenengan naik jabatan itu bawa efek samping. Ada fitnah di situ. Siapa yang fitnah? Wong sing iri. Wong sing iri kan jenengan itu fitnah itu pasti. Gandengan ya satu. Jadi hati-hati saja. Kalau kita diangkat ini kita derajatnya ya siap-siap. Jadi nanti kalau fitnah itu datang, terpilihan itu datang, kita sudah siap. Dan mereka siap, kaget siap. Nah kadang-kadang orang yang iri ini dengan hasut ini ya, ini bahaya iri disertai hasut itu. Kalau iri itu sih gak masalah, paling-paling jadi orang ngulek-ngulek betul orang iri itu. Tapi yang sampai khianat, gak senang dengan nikmat orang dia, terus
ngroni. Bertindak dengan apa? Supaya wong iku nikmate supaya ilang. Sebenarnya supaya dicolong, didapatno tadi atau dibakar atau dibakar ada. Bakar ada. Jadi hal-hal seperti itu namanya hasud. Hasud itu sampai ini ulama nek duwe ati hasud iku jaminane neraka bukan suatu ulama kiai ustaz jamin kok duwe ati hasud udah ustaz liyane ambek ulama liyane ambek kiai liyane iku jaminane neraka. Apa yang hasud? Kemana yang awam kata sekitar ini aja paling-paling ya dosanya ya orang saya dihasuti ya aku jelas terus hilang. Tapi nek saya mau sendu kedudukan atas ya Ustaz ya ulama itu ada hasud tadi terus masyaallah jeru hukuman jeru banget. Nah, kalau zaman saat ini itu koyo sing ustaz sing bener, sing ustaz sing suka hasud itu perkara angel beda. Zaman sekarang itu masalah di situ angel beda. Nah, karena banyak ini masing-masing itu merasa dirinya paling benar. Inilah puncak dari hasud itu. Berarti yang nilai bukan orang yang iya bukan. Jadi yang merasa paling benar dirinya itu puncak dari hasud di situ. Sehingga melihat orang lain itu jelek salah saja tanpa ada pertimbangan tertentu. Nah, jadi iri dengki hasud ini merupakan penyakit hati. Penyakit hati itu kita setelah ngaji seperti ini, tahu satu persatu penyakit hati itu ibaratnya jenengan itu sudah jadi dokter. Jadi dokter terus ngerti obat-obatnya sakit itu ngerti. Nek ndase lalu itu buat rek lawan iki. Meneh lilu-lilu iki, nek ujune loro iki, nek badan loro iki, ora kabeh dokter obat. Lah, kita juga demikian sama dengan dokter. Sekalipun dokter itu ahli resep, ahli obat, kok dokter itu loro, nek gak gelem ngombe obat, kira-kira waras betul? Betul, masuk dokter itu, masih apoteker itu, sering apa ahli-ahli dalam resep-resep katanya itu, ngerti. Jadi misalnya tradisional lain mamanya ini, oh tentang Islam ini koner, ada simbuan. Yang saya tentang Islam sundut-sundut cukup juga simbuan disapu waras. Ele-ele obat liane biasa itu. Ele-ele obat liane. Waras itu. Kalau sakit kuping, luka dalam telinga, tetesin namanya itu, tulang lentik waras. Mungkin yakin yang sedang waras. Gak ngerti atau ngerti, tapi kalau sakit gak gelem ngobati, itu gak waras loh. Masuk dokter, masuk dukun, masuk tabib, masuk apoteker, gak waras gak gelem ngobati. Nah kita juga demikian, kita tahu bahwa riak itu penyakit, sombong itu penyakit, kemudian ujub itu penyakit. Kemudian yang terakhir tadi hasud, dengki, khianat itu juga penyakit hati. Kita tahu obatnya tahu bahwa itu semua tidak boleh dilakukan. Tapi kita nggak mau berupaya untuk mengobatinya. Ya nggak bakalan sembuh. Ini sama dengan dokter tadi, sekalipun dokter. Gak perlu mengobati penyakit ini kapas. Terus beberapa yang penting, misalnya kok ada indikasi kita riak, ya jangan sampai riak. Setiap amal
amal kita itu khusyuk dalam masyarakat, hati itu bersandar dengan Gusti Allah, gak bakalan ada riak. Karena orang riak itu artinya gak khusyuk. Ya, apa nih khusyuk kau sembahyang eling-eling liyane? Gak khusyuk. Dan sembahyang terus madep, madep mantep nang Gusti Allah. Tok wis gak ono karep kesempatan riak bener. Demikian juga orang yang ujub, kalau mengetahui dirinya itu apes, doib, bahwa segala sesuatu itu dari Allah, gak ono barang sombong. Wong sugih sombong, sugih itu kalau bisa kayak dulu ini Gusti Allah. Dulu Gusti Allah yang ngarep nontek, sakit depan nota nontek, sakit piro kayak dulu ini. Contoh Aceh. Cuman mobil, cuman nopo, sedang ada kapal satu gede itu diangkat dibawa ke kota, sama gede kapal. Nanti mereka jangan, di Pak ini bilang ini alhamdulillah waktu ini kalau derek ini sukarelawan derek. Nanti kapal satu gede diangkat ke kota, ini secara menghendaki entek resik. Gak boleh itu sak wong itu kan secara ngentek lalu. Ini makanya selagi kita diberi kelebihan rezeki cok sampai nimbulno sumbungnya awake dhewe, cok sampai nimbulno takabure awake dhewe. Semua itu titipan Gusti Allah. Nek Gusti Allah kadang ngentek sak kadang penetron tek. Dengan tilar menerima lak geni tek. Oh gedung, terus kawan dan geni sama gedung. Jadi sebelah pulau itu pas sebelah jahitan pulau itu telat malam. Itu mulai ini muncul pas sebelah jahitan pulau. Itu padahal di gedung main gedung. Tapi geni supaya mundur atau di open itu geni kalau nggak sama itu teman-teman panas itu terus sekarang bolong-bolongan terus pawan terus begini. Kalau jebol itu bul langsung geni muncul. Ya untungnya anginnya gitu. Nah jahitan bulan itu masih jahit aku, nggak ada stand bukan satu. Dan itu pas anginnya itu gitu. Nah anginnya lontek jahitan bulan. Itu kalau pada musuh tadi, macamnya mendaki barang-barang yang menjual jahitan kebuan dan kalau ini kalau sapi benar-benar. Dan itu alhamdulillah belum terus langsung duki yang berotong saya itu ya, sing duki apa itu damkar yang biasa itu gak bisa kenal betul ya, soalnya bangunan itu rapat. Akhirnya sing berotong saya itu tahu pun itu pasang hidrolis itu mau nggak mendukung, semua mereka dulu cus baru mati begini. Pas ini bulan. Akhirnya luar biasa. Nah, waktu itu hanya itu gak sampai sajam. Entek, sama entek, karena pokok jelas. Padahal gedung tingkat. Ya ini coro logika itu gak sampai kalau menunggu genir gak sampai kayak menunggu. Tapi Gusti Allah mengendaki demikian. Ada penetro pada bahasa Jawa itu entek. Biasanya itu selagi kita diberi kelebihan oleh Allah SWT itu sudah syukuri dengan cara menyisihkan sebagian dari kelebihan kita itu untuk fakir miskin atau untuk masjid atau untuk apa siapa yang membutuhkan itu sebagai syukurnya kita itu diberi kelebihan oleh Allah SWT supaya tidak menimbulkan fitnah harta benda kita semua. Terus itu tadi baru Bapak Ibu sebagian dari penyakit negatif. Oke dan saya ini sing bakal terus terkait kali kula napa niki buka Pak Kusno kalau dalu niku buka wonten video lan niku Yai Hamid wis wong sing bejo artinya yang selamat itu orang punya hati baik. Tak sedekah ya gak apa-apa ngon gak ono ada di ibadah gak iso maca Al-Qur'an wis gak apa-apa jane gak iso. Sing penting duwe hati baik. Nah, artinya orang yang punya hati baik itu apakah tidak ada unek-unek
ini kan kita ini manusia ini kadang ada unek-unek yang ini negatif ya. Kita merasa bahwa ini unek-unek ini buruk inilah. Untuk punya hati baik, walaupun ini tidak dosa, apakah dengan punya hati baik itu unek-unek itu tidak muncul, unek-unek jelek itu tidak muncul lah itu yang dinamakan hati baik itu. Nah kemudian yang kedua tentang kita itu tahu bahwa ini penyakit hati, muncul ini penyakit hati. Nah kadang kita itu tidak kuasa, kita tidak bisa. Kadang kalau sudah seperti itu, kadang kan menguasai seluruh tubuh, pikiran dan itu. Nah ini kita ini sudah, ini penyakit muncul, kita tahu. Kemudian kita itu istighfar, kita gini-gini. Tapi kok nyatanya itu agak sulit kita melakukan itu. Maksudnya mungkin ada cara apa yang bisa untuk mengatasi itu. Kita tahu bahwa perasaan seperti itu muncul itu sangat tidak enak dan menyiksa. Nah itu kita itu astagfirullahaladzim, itu sudah seperti apa, tapi masih kadang-kadang kita kurang bisa menguasai. Mungkin ada cara bagaimana kita untuk kalau ada seperti itu muncul. Yang pertama, hati yang baik, apa enggak ada unek-unek. Yang namanya menurut seorang itu kita tetap buat unek-unek, siapapun itu orangnya. Akan tetapi karena kita itu berusaha menjadi orang yang baik, hati yang baik. Nah orang unek-unek sekali itu langsung dipupus, nanti dipupus sudah. Dipupus itu cocoknya ya dipupus itu dipotong atau dihentikan ya. Sebelum hal itu berlanjut dihentikan. Terus dodol mengukus itu sampai berlarutan lah. Apa sing jero ati sing kabeh itu juga berlarutan. Itu cepat istighfar, kemudian sepuluh istighfar, menunggu sing kayak kabeh ya. Itu tetap enten. Tetap menungso niku sami mawon senate niku sing mawon. Tetap enten menunggu sing enek atau elek atau sing apik niku ada saja. Cuman ya caranya ini wow tidak diteruskan, terus cepat itu istighfar. Nah kalau masalah penyakit hati, memang penyakit hati itu kalau terbiar lama akan menjadi karakter, menjadi watak. Ini sing angel, terus kadang menjadi watak terus angel. Komane takabur, sombong itu. Kalau sudah mendarah menjadi watak itu angel. Kadang-kadang itu sadar ya, kemarin itu sadar. Iya, aku betul ada sadar. Tapi di dalam emosi itu gak bisa mengendalikan, itu sering terjadi seperti itu. Ya saya punya teman juga seperti itu. Sugih loh, pengusaha. Tapi kadang-kadang betul ini muaman. Nah itu kadang-kadang mantul. Getun, getun. Jadi kalau sopokon atau aku jadi meletakkan diri kita itu sebagai juragan kan lebih dukur itu lebih kuli kan. Kuli ini kalau wani ngomong kan sopokon nggak wani ngomong lah. Nah akhirnya itu jadi kalau itu memang belum sadar soalnya emosi ya emosi. Nah setelah itu baru betul. Itu sampai arah itu jadi anele penyakit hati itu kalau sudah mendarah daging membangun sumsum bahkan menjadi watak karakter penuang angel itu butuh kesadaran ekstra. Gak bisa orang lain pun ngeling kayak so butuh sadar sendiri. Nah itu ya sering ditobati nyuwun nang Gusti Allah sering sholat tobat. Waktu itu ini Allah apa ya contohnya apa ya kata Sunan Kalijaga contohnya kan berandal lupa joyo jenenge berandal itu mesti ini penyakit hati por kabeh jenenge berandal ngene karena ngupus tobat Gusti Allah akhirnya ya dikarep Gusti Allah dadi wong sing duweni ati sing alus lembut moko asale wong nek cerita
kita niku wis 99 wong sing wis dipateni Dalam Kojo ini 100 Sunan Bonang. Kok cara dituli pateni Sunan Bonang itu genep 100 mateni wong. Ini Dalam Kojo ya Raden Said ya. Lah, wong atos kaya ngono iku wis luwih karo penyakit ati nek wis ngoten iku. Tapi ya itu tadi mau latihan hidayah Allah. Di belajar menika kita itu senantiasa nyuwun dibimbing dalam petunjuk dan cara nyuwun hidayah itu terus ono hidayah itu hidayah itu wonten tapi kadang-kadang kita tidak mengambil tidak mendapat bimbingan dari Allah ini yang donga nyuwun bimbingan kita bimbingan ya Allah bimbinglah aku dalam hidayah ihdinas siratal mustaqim nyuwun dibimbing dalam hidayah jadi kita itu dalam melakukan apapun kebaikan itu mendapat bimbingan Allah. Enak kalau ternyata dapat bimbingan Allah. Kalau orang banyak orang melakukan kebaikan tidak dibimbing oleh Allah itu akhirnya bisa melarang-larang meleset-leset gak karuan. Ya akhirnya ada apa pertama api sudah dia tidak mendapat bimbingan Allah. Jadi hubungannya dengan ruqyah. Apa penyakit hati itu bisa juga dikurangi dengan cara seperti itu. Ya, insya Allah bisa nih. Ruqyah itu bisa penyakit hati. Contohnya Rasulullah itu nanti, wong atine watos, tandanya atine atas juga iso nangis, itu watos hati. Kancane Kanjeng Nabi niku nyeritakno ayat-ayat azab itu bodoh nangis karo sahabat sing sita iki gak iso nangis belas tolak netes tuh gak turun akhirnya mati ya Kanjeng Nabi ya Rasul apa kancaku kabeh pro sahabat kabeh nek ngrungokno ayat-ayat azab ayat siksa dosa-dosa kok bodoh nangis aku gak iso nangis apa ya nah akhirnya setelah maca itu ayat yang Kanjeng Nabi maca ayat yang itu tetep udah Masya Allah nyikirlah. Jadi dia punya atas banyak konten yang besar udah dalam itu. Harus hatinya itu iblis itu betul besar, termasuk orang yang sombong, orang yang suka ria, suka ujub. Nah itu angel mau nangis yang ada ini, angel mau nangis. Dan itu ada iblis yang besar dadanya, dan itu diruyak kan Nabi. Ini bisa diruyak. Jadi itu bisa iblis itu setan yang penyikir nanti disebut nangis langsung nangis yang dulu sahabat Nabi itu langsung nangis Rasul yang Nabi itu langsung nangis sampai nangis jadi bisa itu ya lalu ya juga ayat sifat kan jadi Al-Quran juga sifat itu obat juga Al-Quran itu kemudian kembali ke ibu tadi jadi untuk menghilangkan penyakit hati yang tidak semudah yang kita bayangkan kita katakan apalagi kalau sudah menjadi karakter nah itu butuh kesungguhan ekstra minta bimbingan kepada Allah itu sering sholat tobat nah kita istighfar juga asal istighfar toh iling nopo dosa yang paling parah kita lakukan itu dosa yang paling menghantui kita itu kita iling-iling sambil sholat tobat sambil istighfar. Jadi harus ada cara ini tidak hanya istighfar ngawur betul. Tobat namanya tobat itu satu persatu. Dosa apa yang kita lakukan itu kita tobat, kita sholat tobat, ya sepuluh itu dosa yang kita lakukan tadi itu. Ya, misalnya kalau hatinya atas, dosanya ada atas itu, insya Allah susah itu. Jadi istighfar itu salah satu mengguna hati istighfar. Jadi insya Allah nyepuro terus tunggu hatinya. Terus kata Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita bertanya, saya mohon maaf dulu. Iya. Orang hidup itu kan susah dan gampang. Iya. Kalau susahnya itu menantang ombak, itu pasti celaka. Tapi kalau mengikuti aliran air itu selamat dunia dan selamat akhirat. Itu betul Pak? Ya, dia kondisinya dulu. Ya.
Kalau di airnya jeram jangan gampang-gampang ikut arus air. Ya. Kalau koncang batu tok, itu bisa nabrak batu yang parah. Dan ada pepatah Iya. itu sebuah pohon pelem ya. Iya. Itu kan rasanya kan istilahnya buahnya kan berbeda-beda. Iya. Padahal sama-sama itu buahnya. Iya. Itu. Dan harus kita jaga supaya hidup kita itu harus selamat dunia akhirat. Dan saya tanyakan itu hak dan mana yang batin, itu penjelasannya gimana Pak? Oh, iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah hak dan batil itu sudah jelas nih, keadaan sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil, itu sudah jelas lah. Jadi yang halal itu yang hak, yang haram itu yang batil. Nah di dalam kehidupan kita kadang-kadang itu kita di situ ada awu-awu, di halal atau haram, di hak atau batil itu kadang-kadang seperti itu. Nah kalau masalah manis pahitnya hidup, asam garamnya hidup itu memang sudah menjadi apa nih? Sudah menjadi kehidupan itu loh. Kodrat atau perjalanan kehidupan itu kan seperti itu ya. Ada manis, ada asam, ada asin, ya, ada tawar itu mah romantika lah. Ini pas nih romantika kehidupan. Cuma dikala kita itu manis, yo ojo nikmati banget manis yo kakean, penyakit gurung itu. Nek pahit itu ngoten, ojo konten Solo, pahit itu jamu sehat ngoten nggih. Pahit itu kenapa nggih coba hidup pahit, coba itu pahit, kecut, itu. Dan itu ojo sok Solo. Apa kok Solo? Maju coba itu diangkat derajatmu pangeran, ngoten nggih. Enak-enak pangeran itu itu. Dan itu namanya pahit ditelan jangan, pahit dibuang jangan, manis ditelan jangan, itu pepatah. Manis ditelan jangan, pahit dibuang jangan. Maksudnya apa? Nek manis itu ojo langsung dilep, ojo langsung dimakan. Nek mau makan nanti penyakit banyak. Pahit jangan dibuang, itu jamu. Nah, ada istilah itu. Nah, dari kehidupan nyata yang disebut pahit adalah ujian. Sorone urip, urip wis pahit, kadang-kadang kan ngoten ya. Urip wis pahit, kadang lebih pahit-pahit itu biji peluang gitu. Nah, ini jadi istilah pahit dan kehidupan adalah sorone urip. Sorone urip itu macam-macam, ono sing soro teko ekonomi, senono ekonomi niku mapan sorone teko anake, anake bodho ae. Anake apa kadang anake apik, ekonomi apa bojone bulan bodho, ayo meneh, itu pahit aja ini. Ya pahit. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi manis, pahit dan kehidupan itu memang sudah romantika, sudah lalui. Cuman bagaimana cara kita mensikapi saja. Kalau kita hidup tawakal itu Allah, terus tawakal kepada Allah terus biasa saja. Jadi kalau senang ya ojo berlebihan, nek pahit ya ojo rumoso paling gak enak dhewe. Liyane kita kejuara sing luwih pahit meneh. Nah itu. Ibu, tak sekarang Ibu. Nek menyikapikan itu sebenarnya. Apapun yang kita hadapi itu kita memandangnya Allahnya. Apapun yang kita hadapi Allahnya. Dan bagaimana dengan diri? Kan Rasulullah pernah menyampaikan mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum engkau mati. Artinya mematikan bahwa ya semuanya itu Allah, kita nggak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kan. Nah di hati itu kan Rasulullah menyampaikan ada segumpal daging pada tubuh manusia, bila dia baik maka baiklah seluruh amal perbuatannya, bila dia jelek maka jeleklah seluruh perbuatannya. Itu kan hati. Jadi kumpulnya ke hati. Masalah nafsu itu nggak hati. Nafsu amarah sifatnya api, dia kan mudah marah-marah, nafsunya setan. Nah, bagaimana cara mengendalikannya kan dengan zikir dan sebagainya. Hati itu kan tidak boleh dikosongkan kan waktu nafsu lawama, nafsunya binatang, bagaimana binatang itu bahwa kita makanya
ketika kurban itu membunuh binatang, bukan binatangnya, tapi nafsu yang bersifat binatang itu yang kita timbang. Lain seperti itu. Iya, jelas. Terus ini salah satu metode atau cara untuk mengantisipasi kalau timbul hati kita dari sifat-sifat penyakit hati tersebut, maka suatu metode yang dikatakan oleh Mas Suci itu benar-benar sih. Tapi itu dia membutuhkan setingkat lebih tinggi dikit gitu nih, setingkat lebih tinggi dikit untuk tahapan berikutnya. Soalnya yang pun bagas masalah matikan dirimu sebelum kamu mati itu jauh banget sebenarnya, jauh banget. Nah itu, jadi nanti insya Allah lama-lama kita kesana arahnya, kita siapkan dulu hati kita, jadi kita siapkan hati kita. Ibu, kasih. Sambung. Oke, pada apa? Kita lanjut kali ngopi, nasi kasih dari jelas. Lanjut kali ngopi malam, kita waktu dari pun macam. Kalau kita tutup antara suatu Fatihah, mengundi malam kalau kita bakas untuk ninjau juga, saya kata terus ilmu dengan manfaat. Kalau masalah di dunia terus sebabnya ridhonya Allah Gusti Allah dan kita sebagai berkat Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ihdinas siratal mustaqim.